Haleluya, salam bahagia. Selamat jumpa di program TV Pantai Costa. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like. Kita satu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita akan bicarakan kali ini tentang sifat-sifat dari Roh Kudus. Dan kita akan masuk pada bagian pertama tentang sifat-sifat Roh Kudus. Puji Tuhan, Roh Kudus itu ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Roh Kudus itu maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Dan Roh Kudus itu hadir untuk saya, untuk kita semua. Puji Tuhan. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah roh. Kita lihat catatan penting dan luar biasa ini dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Allah adalah roh. Dan roh itu adalah roh. Dan dia adalah Allah. Kata roh dalam bahasa Ibrani adalah ruah, yang berarti angin, nafas, pikiran, roh, dan semangat. Tetapi konteks ini berbicara tentang roh Allah. Berarti ini adalah angin surga, nafas surga, roh yang dari surga, semangat surgawi. Dan ini semua berasal dari tempat maha tinggi. Nah, mari kita lihat. Apabila angin, semangat, spirit surga itu ada dalam kehidupan kita, kita menjadi manusia yang spesial. Menjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Roh itu ada di mana-mana. Ada di segala ruang, waktu, dan tempat. Dan roh Allah itu memonitor semua gaya hidup kita dan memonitor semua kegiatan kita. Jadi apabila kita salah dalam melangkah, kita akan didisiplin oleh roh. Satu hal yang luar biasa ialah Roh Kudus itu menyertai kita dan hidup di dalam kita dan menjadikan kita berbeda. Sedangkan dalam konteks Yunani ia disebut pneuma. Pneuma sama itu adalah udara, angin, dan juga dia adalah gerakan. Jadi kalau kita melihat Roh Kudus itu, memahami Roh Kudus itu, kita lihat saja ketika angin sepoi-sepoi berhembus, maka pohon akan bergerak. Tapi ketika dia datang seperti angin puting beliung dan tornado, dia menghancurkan segala sesuatu. Roh Kudus itu memiliki daya dan kekuatan yang luar biasa. Dan roh inilah yang menggerakkan gereja, yang membuat gereja tumbuh kuat dan besar, dan membuat gereja itu memiliki pengaruh yang dahsyat di bawah kolong langit ini. Puji Tuhan. Nomor 2, Roh Kudus itu baik. Di dalam Alkitab dituliskan dalam Mazmur 143 ayat 10, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di jalan yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan, keluarkanlah jiwaku dari kesesakan demi keadilan roh-Mu yang baik. Roh Kudus itu baik. Kata baik dalam bahasa Ibrani adalah top. Dan kata top yang populer hari-hari ini terambil dari bahasa Ibrani. Top itu berarti baik, menyenangkan, bagus, luar biasa, sangat bernilai tinggi. Dari segala sesuatu yang menyangkut hal yang baik itu top. Dan saya ingin sampaikan kepada kita bahwa Roh Kudus itu top, tertinggi, terhebat, termulia, paling berharga, dan paling dahsyat. Nah, apabila Roh Kudus itu berperan dalam kehidupan pribadi kita, kita jadi hebat karena Roh Kudus. Apabila dia mengambil alih perusahaan kita, pelayanan kita, maka pelayanan kita dan usaha kita menjadi top, menjadi berbeda. Jangan sampai
kita mengabaikan pekerjaan Roh Kudus yang baik itu dalam kehidupan kita. Baik adalah salah satu atribut moral dari Roh Kudus. Roh Kudus maha baik. Sambutlah dia dengan hati yang baik, dengan cara dan sifat yang baik. Maka roh yang baik itu akan mengambil alih kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita melihat sekarang nomor 3. Roh Kudus itu benar. Di dalam Alkitab Yohanes pasal 14 ayat 15, 16, dan 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan memenuhi segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Puji Tuhan. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Hal yang sangat indah sekali. Roh yang benar itu akan menyertai kita selama-lamanya. Ini menyangkut pembelaan, pertolongan, penyertaan, penghiburan, semua yang benar akan Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan Alkitab tulis, dia akan diam di dalam kita, menjadikan kita sebagai tempat tinggal. Karena kita ini adalah miliknya, kepunyaannya. Kita ini adalah milik dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu benar. Kata benar dalam bahasa Yunani disebut aletheia. Kata itu menyangkut benar, kebenaran, dan juga menyangkut keunggulan. Dan di situ tidak ada kepura-puraan. Roh Kudus tidak mau yang pura-pura, tidak ada simulasi, dan tidak ada kepalsuan. Juga tidak ada penipuan. Roh yang benar itu merindukan kehidupan kita menjalani apa yang benar, apa yang cocok, apa yang selaras dengan Roh Kudus itu. Puji nama Tuhan. Roh kebenaran ada di dalam kita. Dan dengan kebenaran yang ada di dalam kita, kita mendeklarasikan apa itu kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadilah saksi kebenaran, dan kita akan melihat hasil dari praktek kebenaran dalam roh yang kita kerjakan. Haleluya. Nomor 4. Roh Kudus itu adalah kasih. Roma pasal 15 ayat 30, 31 dan 32. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh yang menasehatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah dan beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Saya suka di sini, demi kasih roh. Haleluya. Allah adalah kasih. Dan Allah yang adalah kasih itu menyukai kita hidup di dalam kasih-Nya. Salah satu hal yang sangat urgent sekali ialah ternyata roh itu adalah kasih. Pelukannya, tuntunannya, pemeliharaannya, penghiburannya itu semua berdasarkan kasih. Abaikan semua kebencian, abaikan semua dendam. Mari datang dengan hati yang sungguh. Buka hati bagi roh yang adalah kasih itu. Maka dia akan mengubah kebencian menjadi kasih. Mengubah iri hati, dengki, dan dendam menjadi kasih.
Roh Kudus itu memproduksi kasih di dalam kita, karena Roh Kudus adalah kasih. Dengan kasih orang-orang memberi, dengan kasih orang-orang melayani, dengan kasih orang-orang membagi, dengan kasih orang memberitakan Injil, dengan kasih kita melakukan kebajikan. Apabila roh kasih itu, kasih dari roh itu ada di dalam kita, kita akan menjadi manusia yang suka mengasihi, suka menyayangi, dan mencintai dengan tulus dan kudus. Hormatilah Roh Kudus. Ia adalah kasih tanpa batas, kebaikan tanpa batas, keadilan tanpa batas. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.